mungkin ada Pastor James Pasaribu. Shalom, Pastor James Pasaribu. Shalom para sahabat. Oke, dan di sebelah kanan saya ada Ibu yang luar biasa, Ibu Happy Sondak. Shalom Bu Happy. Shalom para sahabat. Oke, hari ini kita akan memulai satu acara terbaru yang kita produksi dari JTH Ministry, yang nanti akan Anda lihat. Kita akan beberapa kali muncul dan kita akan beberapa kali ada di dalam beberapa bentuk pelayanan. Tapi ini adalah satu hal yang baru. Saya minta saudara-saudara semuanya bisa nanti ikut berpartisipasi, karena di dalam hati kami bertiga yang saat ini berkumpul ada satu kerinduan untuk melayani Tuhan, tapi dengan bentuk dan dengan format yang seperti ini. Pastinya juga beberapa dari saudara-saudara sudah mengenal siapa itu Pastor James Pasaribu, ya kan, yang terkenal dengan kumisnya, yang terkenal juga dengan di mana-mana pelayanannya. Kemudian juga Ibu Happy Sondak yang luar biasa juga terkenal di mana ya Bu Happy? Di pengadilan. Ya, ya selalu banyak ada di pengadilan, ya kan? Di pengadilan mana saja beredarnya Ibu Happy Sondak. Oke, itu sekilas perkenalan kami, karena berikutnya Termasuk hostnya Ibu Tanti. Iya, barangkali sudah bosan ya dengan saya sendiri nanti yang akan melayani saudara-saudara semuanya, untuk kita pada kesempatan ini berbagi firman Tuhan, sharing firman Tuhan, dan saling menguatkan. Sekali lagi, ada banyak yang akan nanti kita bagikan kepada saudara-saudara, tetapi kita akan mulai dengan hari ini sebagai awal dari JTH Ministry. Oke. Hari ini kita akan berbicara karena sudah dekat juga dengan ini ya, bukan Pasca. Oke. Jumat Agung dulu, kemudian nanti ada Pasca. Jadi kita akan berbicara tentang Jumat Agung, yang kaitannya dengan Jumat Agung. Ya. Apa itu yang menarik di Jumat Agung? Apa yang kita pelajari dari perjalanan dari kematian Tuhan Yesus sampai nanti pada kebangkitannya? Itu akan kita sharingkan, itu akan kita bicarakan. Setiap tahun kita akan mengalami ini, ya, kita akan memperingati ini. Tetapi kunci dari semuanya itu akan kita bagikan pada hari ini. Kurang lebih sekitar 20 atau 30 menit ya. Kita akan berbincang-bincang, kita akan sharingkan tentang Jumat Agung. Silakan Pastor James. Ya, baik para sahabat sekalian, sebelum kita memulai mendengarkan sharing firman Tuhan hari ini, kita minta kekuatan daripada Tuhan, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu buat kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami. Kalau hari ini Bapa, kami akan men-sharingkan firman kebenaran-Mu, yaitu makna kematian Yesus Kristus bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, biar kiranya apa yang kami perbincangkan ini boleh mendapatkan rema dalam kehidupan kami, sehingga dengan itu kami boleh semakin dikuatkan, iman kami terus diteguhkan, dan kepercayaan kami semakin menguat kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak bergoyah ke kiri dan ke kanan. Tolong setiap kami Bapa, tolong para pendengar-pendengar juga Engkau yang memberkati mereka, supaya sungguh-sungguh firman hari ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, kita berbicara mengenai makna kematian Tuhan Yesus. Itu bukan satu hal yang biasa. Betul. Ya, itu satu hal yang luar biasa, Benar. yang sangat luar biasa, terutama bagi kita yang percaya Betul kepada sekali. Tuhan Yesus. Siapa Pastor Ya, James? jadi begini, tadi bagus sekali waktu Ibu Tanti berkata begini, merayakan atau makna kematian Tuhan Yesus. Coba dengar ya, makna kematian Tuhan Yesus. Kalau kita mengambil kata kematian Tuhan Yesus, maka akan terpikir oleh kita sebagai orang percaya, apakah Tuhan mati? Ya. Dan yang paling dahsyat, kalau kita saja mempertanyakan itu, apalagi orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Oleh karena itu kita harus luruskan sebentar sebelum kita masuk kepada makna kematian Yesus Kristus bagi kita, bahwa kita harus tahu Tuhan tidak pernah mati. Itu prinsip. Kenapa Tuhan tidak pernah mati? Karena Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Alfa dan Omega.
Dia yang awal, dia yang akhir. Jadi seperti satu lingkaran. Awal, akhir. Awal, akhir. Tidak berujung. Jadi tiada berkesudahan. Itulah Tuhan. Amin. Jadi yang mati itu siapa? Waktu Tuhan datang melakukan karya keselamatan kepada kita umat berdosa, dia mengambil tubuh kemanusiaan untuk bisa hadir. Inilah dahsyatnya Tuhan itu. Kasihnya begitu besar. Maka yang mati itu siapa? Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan berfirman sebelum Adam dan Hawa jatuh, Tuhan berfirman apa? Jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Karena begitu kamu memakannya, pada hari kamu memakannya, maka kamu mati. Ternyata waktu Hawa dan Adam memakan, kenapa saya katakan Hawa duluan? Karena yang makan duluan Hawa. Ya. Kan Ya, begitu. Hawa yang makan. Hawa yang makan. Hawa. Tapi larangan itu datang kepada Adam. Ya. Udah, ini kita nggak usah bahas. Bahwa yang jelas di dalam kitab Roma dikatakan karena ketidaktaatan Adam, bukan karena ketidaktaatan Hawa. Karena ketidaktaatan Adam, karena perintah itu datang kepada Adam, larangan itu datang kepada Adam, ya. Jadi sejak itu maka tubuh yang tadinya dibentuk oleh Tuhan dari debu tanah di dunia ini tadinya bersifat kekal. Tapi sesudah jatuh dalam dosa, karena itu ada hukumannya begitu mereka melanggar perintah itu. Tadi yang fana tadi yang Tuhan buat kekal jadi mati. Maka semua tubuh yang kita kenakan di dunia ini adalah jasmani yang dari tanah. Ini pasti akan binasa. Nah, Tuhan pakai tubuh yang seperti kita ada sekarang ini. Inilah yang mati. Inilah yang binasa. Karena ini tidak akan bisa dapat tempat di surga. Darah dan daging tidak akan mendapatkan di surga, tapi roh yang ada dalam kita itulah yang akan menjadi hidup selama-lamanya. Hanya ada dua tempat, para sahabat. Surga atau neraka. Surga atau neraka. Gak ada yang abu. Gak ada yang abu-abu. Dalam Tuhan Yesus tidak ada yang abu. Gak ada semoga-semogaan. Gak ada Sini semoga pasti. semua pasti. Hitam atau putih. Itu Gak ada. bicara keselamatan itu Ya. pasti. Itulah kekristenan. Itulah yang Tuhan tawarkan. Itulah yang Tuhan mau kita terima hari ini. Makna kematian Yesus Kristus di kayu salib. Nah, kita buka. Saya akan bacakan nanti mungkin yang selanjutnya Ibu Happy ya. Saya akan bacakan bagi kita di Roma 10 ayat 16. Roma 10 ayat 16. Judulnya begini. Ketidakpercayaan Israel. Itu judul perikopnya. Bahwa kita di sini dikasih tahu oleh firman Tuhan. Israel aja, umat pilihan Tuhan, mereka nggak mau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka dikatakan begini, ayat 16, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Nggak semua orang Israel mau terima. Ada kabar baik, ada kabar sukacita. Bagi kita pun diberitakan, bagi setiap manusia diberitakan ada kabar baik. Ada juru selamat bagi kamu. Siapa itu? Yesus Kristus. Terima dia sebagai juru selamatmu, terima dia sebagai Tuhan, maka engkau beroleh keselamatan. Itu kabar baiknya. Tapi orang Israel aja pun yang jadi umat pilihan Tuhan gak mau. Apalagi orang yang bukan Israel dan yang jauh dari Timur Tengah, Jauh dari Israel. Iya, bagaimana mereka mau gampang percaya? Kita yang sekarang ini berada di Indonesia yang menjadi orang percaya, itu luar biasa anugerah kita terima. Oleh karena itu kita doakan semua supaya sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, Tuhan bukakan iman percaya mereka untuk terima Yesus, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk supaya dengan mereka terima itu kita jadi diberkati, bukan itu tujuan utamanya. Tapi kita tidak mau siapapun yang kita temui, sahabat kita, teman kita,
bahkan musuh kita sekalipun yang tidak percaya kepada Yesus, kita mau mereka selamat seperti yang Tuhan mau bagi setiap kita manusia. Itulah kerinduan kita ya. Itu kerinduan kita. Karena memang itu yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Itu amanat agung. Supaya semua bangsa dijadikan murid. Supaya nanti kita kumpul di bumi juga berkumpul di sorga. Nah, balik lagi kepada tema. Dikatakan begini, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Coba kita buka, Ibu. Happy? Di Yesaya 53 ayat 1 sampai selanjutnya. Yesaya 53. Ayat 1 sampai Yesaya 53 ayat 1 ya, sampai ayat 12. ayat 12. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ayat 2. Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Sampai di sini dulu, Ibu. Inilah kasih Tuhan kepada kita. Kalau ada kata-kata sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, bukan bicara wajah di sini. Tapi di sini mau dikasih tahu bahwa dia itu tidak datang dengan kemegahannya. Dia tidak datang dengan kedahsyatannya. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Tapi dia datang sebagai ciptaan, yang biasa. Dan bukan sekedar biasa. Kalau kita baca bagaimana kedatangan Tuhan sebagai bayi, lahirnya bukan di istana, tapi di kandang domba. Inilah Tuhan yang begitu besar anugerahnya bagi kita. Inilah Tuhan yang punya panjang sabar, yang punya kelemah lembutan, yang punya kasih yang begitu luas bagi kita. Sampai dia datang bukan sebagai sesuatu yang dahsyat, dikatakan tidak tampan, nggak pakai semarak apapun, nggak perlu pakai hora-hore, datang duluan malaikat, bikin jalannya karena Tuhan mau datang dengan kemegahannya, dengan kereta kuda dahsyat segala macam. Tidak begitu. Malaikat pun datang hanya kepada gembala. Gembala yang ada di padang, orang-orang pinggiran, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang disisihkan, Orang yang tidak dikenal. yang tidak dikenal, yang tidak ada harganya bagi manusia yang lain. Tidak diperhitungkan. Itu maka dikatakan Tuhan itu datang sehingga kita nggak seperti, memang Tuhan itu, kalau kita gini ya, mungkin ada yang berkata begini, bahwa Tuhan itu tidak bisa atau tidak boleh masuk ke dalam ciptaannya. Kenapa? Kalau Tuhan itu datang masuk ke dalam ciptaannya, maka Tuhan itu jadi seperti Tuhan yang rendah atau bukan Tuhan. Jadi Tuhan yang ecek-ecek. Kenapa? Kalau Tuhan yang dahsyat itu nggak mungkin masuk ke dalam ciptaannya. Loh, aneh kalau sampai Tuhan nggak bisa masuk atau menguasai ciptaannya. Ayo. Justru karena kehebatan Tuhan itu. Justru. Kalau dia sampai nggak bisa, dia bukan Tuhan. Tapi yang jadi pertanyaan seharusnya kita manusia, kita umat manusia ini bukan begitu membacanya, tapi harusnya makin menyadari, kok mau ya Tuhan yang begitu luar biasa, begitu hebat, begitu besar,
kok sampai mau datang ke dunia ini dalam bentuk ciptaan? Itu yang harusnya. Dan apa nanti yang akan kita lanjutkan, bahwa kita harus ke situ dulu. Kita harus makin menghargai bahwa kita itu ternyata begitu berharga di mata Tuhan. Sampai Tuhan mau datang. Supaya apa? Supaya kita yang tidak bisa itu menggapai Tuhan, bisa datang kepada Dia. Iya, supaya kita bisa dekat. Bisa dekat. Itulah Immanuel. Tuhan bersama dengan kita. Lanjut lagi Bu Happy ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang tidak biasa menderita kesakitan. Yang biasa. Yang biasa. Yang biasa menderita kesakitan. Ya. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Iya. Lanjut ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dia dipukul dan ditindas Tuhan. Sampai situ. Bahwa dia dihina. Coba bayangkan para sahabat sekalian, bahwa karena dosa kita, Tuhan yang Maha Kuasa tadi, yang bisa aja mengganti dunia ini dengan dunia yang baru, yang bisa merubah atau membinasakan kita yang berdosa, lalu menggantinya dengan orang-orang yang kudus sesuai dengan kemauan Dia, tapi Dia tidak lakukan. Malah Dia rela mau dianiaya. Karena ini dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan sudah terjadi di zaman Tuhan Yesus datang. Sudah terjadi. Yang dinubuatkan itu terjadi, dilakukan oleh Tuhan. Sungguh luar biasa. Jadi inilah makna yang harus kita ambil dari bagaimana Jumat Agung itu yang kita sebentar akan rayakan. Bahwa Tuhan itu mau datang ke dunia, mau disakiti oleh ciptaannya, mau mengucurkan darahnya, bahkan mau menyerahkan nyawanya hanya demi menembus dosa kesalahan kita. Dan ayat 5-nya berkata begini, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Justru dengan penumpahan darah Tuhan Yesus, maka itulah penebusan dosa bagi setiap umat manusia. Seolah-olah Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib sebagai magnet yang begitu besar, yang begitu luar biasa, yang begitu daya tariknya dahsyat, menarik setiap dosa. Menarik setiap dosa. Ingat, setiap dosa siapa? Seluruh umat manusia. Hanya baru sah kita itu diampuni dosa waktu kita percaya. Percayalah, orang yang belum percaya saat ini, dosanya sudah ditarik oleh Tuhan Yesus, sudah disucikan, tapi belum sah. Karena dia belum percaya. Belum dimateraikan dengan percaya kepada Tuhan. Makanya sederhana sekali. Mungkin materai itu respon ya. Yes. Respon dari kita. Respon begitu menyadari bahwa begitu besar kasih Tuhan itu, oh iya, gampang sekali kok. Bukan gampangan ya, tapi gampang sekali kok untuk menerima keselamatan itu. Hanya seringkali akal pikiran kita yang membatasi itu. Sehingga anugerah yang harusnya besar, yang dikatakan tadi, siapa yang mau percaya? Begitu sederhana kok Tuhan itu ngasih keselamatan itu. Begitu gampang, dalam artian bukan gampangan, kembali lagi. Udahlah pakai kata sederhana lah. Begitu sederhana kok. Cukup terima itu dengan mulut kita mengaku. Dengan hati kita percaya. Maka terjadi hal yang luar biasa. Inilah yang kita akan maknai nantinya para sahabat sekalian di Jumat Agung. Mari kita yang sudah percaya tapi masih hidupnya belum benar-benar sungguh-sungguh mau ikut Tuhan. Hari ini kita mau ikrarkan, aku mau setia ikut Tuhan. Rubah sikap hidupmu. Tuhan tidak mau kita itu mati sebagai orang yang penuh dosa. Tidak. Bukan kebinasaan orang fasik kata Tuhan yang Dia inginkan, tapi pertobatan.
Kalau para sahabat sekalian yang saat ini belum percaya kepada Yesus, sayang sekali kalau engkau nanti mati di dalam ketidakpercayaan. Tidak ada keselamatan dalam hidup. Waktunya sudah Iya. Betul. Waktu sudah dekat. Hal yang menarik tadi yang Pastor James katakan adalah bahwa setiap orang, ya saya mau ulangi lagi, Ya. setiap orang yang percaya kepada Tuhan ataupun yang tidak, sebetulnya semua dosanya itu sudah diampuni. Amin. Tetapi permasalahannya adalah kita mau menerima Yesus sebagai yang memberikan pengampunan itu atau tidak. Ya. Nah, hanya itu. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pastor James adalah sesederhana itu. Yes. Tetapi yang membuat kita selalu menutupi atau tidak mau menerima itu adalah karena akal kita, karena pikiran kita sendiri, karena kita tidak mau yang sederhana yang Tuhan berikan kepada kita, sesederhana itu kita tolak dengan pemahaman, kita tolak dengan pikiran kita, yang membuat kita bukan mendapat anugerah keselamatan itu, tetapi membuat kita justru jatuh terus di dalam dosa. Ya, tidak ada keselamatan tanpa melalui Tuhan Yesus. Amin. Silakan lanjutkan, Mas. Ya. Jadi sebagai penutup, berapa menit lagi? Sudah tinggal 21. Oh ya, masih ada sekitar 9 menit lagi para sahabat. Santai. Di luar hujan tenang saja. Atau mungkin perlu ditambahin. Oh ya, silakan. Ini kan kita mau memperingati kematian Tuhan Yesus, Ya. kan? Banyak orang kok Tuhan mati. Ya. Ya, betul. Nah, mungkin perlu dijelaskan kepada sahabat GTH bahwa Tuhan itu 100% manusia, Ya. tapi 100% juga Tuhan. Ya. Nah, mungkin itu yang perlu dijelaskan supaya mereka mengerti. Jadi tadi bahwa Tuhan itu sudah kasih nubuatan lewat nabi-nabi bahwa Tuhan sendirilah yang akan datang menyelamatkan manusia. Dan itu gambaran sudah Tuhan buat sejak Adam jatuh dalam dosa. Ingat, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan pakaikan kepada mereka kulit binatang. Kenapa? Mereka sadar mereka telanjang. Mereka sadar mereka berdosa. Mereka sadar mereka salah di hadapan Tuhan. Dan waktu mereka coba-coba tutupi kemaluan mereka, dosa mereka dengan menyemat dari daun pohon ara dan kulit, itu tidak layak. Gak akan bisa menutupi dosa, gak akan bisa menutupi kekurangan kita. Pada saat itu sudah tidak ada kekudusan. Tidak ada lagi kekudusan. Gambaran daripada itu tadi, bahwa itu mereka dipertontonkan dosanya, maka Tuhan ambil alih. Karena mereka tidak mampu, Tuhan buat pakaian dari kulit binatang. Dikatakan kulit binatang, otomatis waktu kulit ini diambil dari binatang, terjadilah pengorbanan, penumpahan darah. Inilah karya Tuhan. Itulah gambaran bahwa akan ada pengorbanan yang harus dilakukan dari pihak Tuhan. Dan Tuhan tidak memilih binatang untuk menguduskan, tapi Tuhan mengambil respon itu sebagai tanggung jawab Tuhan sendiri. Inilah Tuhan yang luar biasa itu. Seringkali begini Pak Tutu, ada yang tidak percaya. Bagaimana orang Tuhan melakukan itu? Iya kan? Tuhan melakukan itu. Gak percaya, gak mungkin kalau Tuhan melakukan itu. Itu berarti bukan Tuhan. Saya balik ke ceritanya. Justru kalau bukan Tuhan, dia tidak sanggup melakukan itu. Betul. Karena ini yang melakukan adalah Tuhan sendiri. Maka dia sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Kalau kita berbicara bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu melakukan segala sesuatu, Tuhan serba, maha agung, maha. Artinya di dalam setiap kata yang Tuhan maha agung, maha bisa, maha segala-galanya, termasuk di dalamnya Tuhan mengorbankan dirinya sendiri di kayu salib untuk menebus dosa. Jadi bahwa tadi apa yang ditanyakan, yang sering mungkin didengar oleh Ibu Happy, itulah yang kita baca tadi. Coba Yesaya 53:1 tadi, siapa yang percaya
Dari zaman Nabi sebelum Tuhan datang sebagai manusia untuk menebus dosa, sebagai Kristus Yesus, itu sudah dipertanyakan. Di zaman Tuhan, sesudah Tuhan Yesus menyelesaikan tugas penyelamatan, karya keselamatan itu naik ke sorga, di Roma tadi dikatakan juga siapa yang mau percaya. Orang yang sebelum Tuhan Yesus Kristus hidup atau datang ke dunia, sebelum Tuhan datang dalam rupa Yesus, orang mempertanyakan. Sesudah Tuhan Yesus baru lagi selesai melakukan karya keselamatan juga mempertanyakan. Apalagi sampai sekarang. Yang kejadian itu sudah 2000 tahun yang lalu lebih. Karya keselamatan itu semakin dipertanyakan. Siapa yang mau percaya Tuhan? Tapi inilah tugas kita semuanya, umat pilihan Tuhan yang sudah mendapat anugerah itu, yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kita nggak boleh jadi orang yang egois. Kita nggak boleh jadi orang yang cuma sekedar yang penting aku selamat, orang lain mah urusan masing-masing. Toh bahwa keselamatan itu tanggung jawab pribadi masing-masing. Betul, itu adalah tanggung jawab kita pribadi masing-masing. Tapi ada amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita. Apa itu? Jadikan semua bangsa muridku, biar mereka itu bisa tahu dan bisa mendengar, tahu dan mendengar kasih Tuhan ini. Masalah nanti dia mau terima atau tidak, itu sudah bukan urusan kita. Tapi untuk sebagai bukti bahwa kita sudah betul-betul memiliki jaminan, tunjukkanlah lewat kehidupan kita. Jangan kita yang berkata, oh aku adalah muridnya Kristus, justru kita yang mempermalukan Kristus, bukan mempermuliakan Kristus. Bagaimana orang lain mau terima? Bagaimana orang lain mau percaya? Wong pengikut Kristus aja hidupnya begitu, kata mereka. Oleh karena itu para sahabat, ini hal yang sangat menarik. Nanti kita akan lanjutkan tentang memaknai kebangkitan Kristus. Tapi saat ini kita memaknai bagaimana pengorbanan Kristus, kematian Yesus Kristus di kayu salib. Itu yang harus menjadi ada dalam hidup kita, supaya sungguh-sungguh kita bertingkah laku seperti orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Sehingga mereka yang belum percaya atau mereka yang sudah percaya tapi hidupnya masih labil, dikuatkan oleh kebenaran yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa sekali firman Tuhan pada hari ini, sahabat-sahabat JTH. Ya, makna dari kematian Tuhan Yesus adalah bagaimana pengorbanan Tuhan upaya untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Ya, saya rindu juga sampaikan kepada sahabat-sahabat JHT. Kebalik. Iya, nggak apa-apa, masih baru, nggak apa-apa. Oke, kita akan coba perlihatkan itu. Jadi JTH, ulang lagi ya. JTH Ministry Jamahan Tuhan hari ini. Iya. Dan hari ini kita melalui firman Tuhan sudah menjamah saudara-saudara dimanapun Anda berada. Dengan firman yang sudah kita bagikan, ini semoga itu bisa menguatkan, membangkitkan iman percaya, menguatkan kita, dan bisa juga saudara-saudara sharekan kepada mereka-mereka yang membutuhkannya, dalam artian yang belum mengenal tentang Tuhan Yesus, yang belum mengerti tentang makna kematian Tuhan Yesus. Ya, di bawah ini nanti akan terlihat bahwa kita mengadakan pelayanan-pelayanan untuk sahabat-sahabat JTH dimanapun berada, ya kan, melalui telepon di bawah ini. Anda bisa menghubungi kami di nomor yang di bawah ini untuk mendapatkan layanan-layanan atau Anda juga memberikan saran atau apa saja kepada kami. Baik. Terima kasih untuk siang, malam, dan setiap hari yang akan kita hadapi. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di acara-acara berikutnya. Sampai jumpa. Oh, sebelumnya kita tutup dalam doa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat anugerah-Mu yang begitu besar. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau mengajar kepada kami
bahwa kami begitu berharga di matamu, dan Engkau mau datang ke dunia ini untuk melakukan pelayanan, untuk melakukan misi penyelamatan bagi kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah firman yang sudah kami bagikan hari ini, Tuhan tolong itu menjadi rema bagi setiap yang mendengar, menjadi kekuatan bahkan bagi mereka yang belum percaya kepadamu, menjadi berkat untuk mereka boleh membuka hati dan pikiran mereka agar mereka mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga karya keselamatan terjadi dalam kehidupan mereka. Kami percaya Bapa bahwa jamahan Tuhan hari ini sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Sampai ketemu lagi. Pastinya saudara-saudara diberkati dengan firman Tuhan ini. Silahkan subscribe, like, dan share supaya orang lain pun dapat diberkati oleh Anda. Untuk informasi terbaru dari JTH Ministry, jangan lupa nyalakan loncengnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.